Ketika dirinya dilemparkan ke periuk besar dengan air yang mendidih, dari bibirnya justru tersungging senyum. Senyum kemenangan iman atas kemusyrikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sebagai umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu menurunkan keberkahan untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada saat merajalelanya kezaliman di zaman Fir'aun, di dalam istananya yang megah itu hiduplah seorang hamba Allah yang memegang teguh keyakinan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah, kecuali Allah Ta'ala. Hamba Allah tersebut dijuluki Masyitoh, yang artinya, si tukang sisir. Ia memang pelayan Fir'aun yang bertugas sebagai tukang sisir putrinya. Menjelang kelahiran Nabi Musa alaihissalam, di Mesir terjadi prahara besar. Ketika itu keadilan sudah lenyap dari hati manusia. Perbuatan zalim terjadi di mana-mana, yang ditimbulkan oleh orang-orang Bani Qibtiyah sebagai bangsa penguasa di negeri itu dan Fir'aun sebagai rajanya. Bangsa Ibrani atau Bani Israel, yang berasal dari keturunan Nabi Yakub, hidup dalam perbudakan dan kesengsaraan. Mereka hidup di bawah penindasan orang-orang Qibti. Padahal menurut sejarah, merekalah pewaris sah negeri Mesir yang makmur itu. Namun orang-orang Qibti berhasil menaklukkan mereka dan menjadi tuan di negeri Mesir. Pada saat itu nyawa manusia tidak berharga lagi. Bahkan menjelang lahirnya Nabi Musa alaihissalam, setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hukum itu dimaklumatkan Fir'aun karena ketakutannya terhadap takwil mimpinya bahwa kerajaannya akan lenyap dari muka bumi karena ulah seorang anak laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Israel atau Ibrani. Namun kehendak Allah tak mungkin dapat dihalangi oleh kehendak manusia, meski Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, dan disembah rakyatnya serta berlaku sangat kejam. Dari kalangan Bani Israel, lahir seorang anak laki-laki yang dengan diam-diam dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil yang mengalir melewati istana Fir'aun. Seorang putri Fir'aun yang tengah asyik mandi di sungai itu menemukan bayi itu dan dengan diam-diam pula memungutnya. Selanjutnya bayi itu diserahkan kepada ibunya, Aisyah, yang kemudian memeliharanya hingga dewasa. Dan anak itu diberi nama Musa. Keberadaan Musa di tengah keluarga Fir'aun yang kafir telah mematahkan kehendak manusia. Musa lolos dari kematian, bahkan kemudian dipelihara oleh ibu kandungnya, yang menyusup menjadi ibu susuan di istana Fir'aun. Di dalam istana itu, irodat Allah telah menumbuhkan cahaya iman seorang wanita tukang sisir istana Fir'aun, Masyitoh. Ia adalah seorang Ibrani yang bertuhankan Allah, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula-mula tidak seorang pun di kalangan istana yang mengetahui siapa sebenarnya Masyitoh dan mengapa tindak tanduknya berbeda dengan pelayan yang lain. Wanita solihah ini tekun beribadah dan dilindungi oleh istri Fir'aun, Aisyah, yang juga solihah. Tumbuhnya iman Masyitoh seiring dengan tumbuhnya Musa, dan selama itu tak seorang pun mengetahui bahwa di dalam istana, hidup beberapa hamba Allah yang kelak akan membuat sejarah dan mengubah wajah Mesir. Pada suatu hari, seperti biasa Masyitoh melakukan tugasnya menyisir rambut putri-putri Fir'aun. Namun, tidak seperti biasanya, hari itu Masyitoh agak gugup, seolah menerima firasat buruk. Tiba-tiba, sisir yang dipegangnya jatuh, dan dari mulutnya meluncur kalimat yang asing bagi putri-putri itu. Masya Allah, Maha Suci Allah. Apa yang kau bilang tadi pelayan? Mereka bertanya beringas. Kamu berani menyebut Tuhan selain Fir'aun, ayahku? Kamu pasti akan mati secepatnya. Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada ayahnya. Sedangkan Masyitoh termenung memikirkan nasib yang akan menimpanya meski dalam hati ia tetap tabah. Inilah ujian yang diberikan Tuhan kepadaku, pikirnya. Seorang pengawal istana membawanya menghadap Fir'aun. Masyitoh pasrah dan dikuatkannya hatinya menghadapi segala kemungkinan.
Kamu tadi menyebut apa selain aku keparat, hardik Fir'aun. Ketika Masyitoh tak membuka suara, pecut pengawal pun melayang menghampiri badannya dan meninggalkan warna merah, pertanda kulitnya terkelupas. Darah segar pun menetes. Jawab, hardik Fir'aun. Apa yang kamu ucapkan tadi? Hamba menyebut Maha Suci Allah, jawab Masyitoh, yang tiba-tiba timbul keberaniannya. Ia tidak lagi merunduk, meski cemeti berkali-kali mendera badannya. Itu berarti kamu telah berani terang-terangan menentang aku. Akulah Tuhanmu. Tuhan orang Mesir. Akulah yang menentukan hidup dan matimu. Akulah Tuhan di dunia ini. Ujar Fir'aun. Maha Suci Allah, tiada sesembahan lain kecuali Allah, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kata Masyitoh lantang. Ia berhasil menguasai emosinya. Tiada sesuatu yang sempurna kecuali Allah. Dua pengawal segera menyeret tubuh Masyitoh ke tempat penyiksaan. Sebuah kuali besi ukuran besar yang telah dipanaskan di atas tungku api yang berkobar. Suara kobaran api dan mendidihnya air itu tentu membuat kecut hati siapapun. Salah seorang algojo menunjuk beberapa orang yang tersekap dan dalam keadaan terbelenggu besi. Kamu kenal siapa orang-orang itu, pelayan busuk? Masya Allah, pikir Masyitoh. Di antara orang-orang yang disekap itu terlihat dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Masihkah kamu mengingkari ketuhanan Fir'aun, pelayan busuk? Tanya si algojo tak kalah sengitnya. Tuhanku adalah Allah, yang Maha Esa, jawab Masyitoh. Sebut. Fir'aun adalah Tuhanmu, bentak si algojo. Robbi Allah. Hanya Allah Tuhanku. Allah yang menentukan hidup dan matiku, kata Masyitoh. Masih tegakah kamu melihat anakmu direbus dalam kuali itu? Tanya algojo. Api tidak mematikan kecuali bila ajal memanggil. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan, dan Allah pula yang menghidupkan kembali, jawab Masyitoh. Dan, Masya Allah, kedua anaknya yang masih balita benar-benar dilemparkan ke dalam kuali raksasa itu. Lalu terdengar suara Masyitoh. Wahai anak-anakku, kalian adalah syuhada penghuni surga. Tunggulah aku ibumu. Aku akan segera menyusul kalian. Kemudian kepada algojo Fir'aun, Masyitoh berseru. Wahai budak kekuasaan, kalian adalah setan-setan bermuka manusia. Sampaikan pesan terakhirku ini kepada rajamu, manusia yang kalian anggap Tuhan. Bahwa sudah kehendak Allah, tidak lama lagi negeri ini akan musnah. Fir'aun dan pengikutnya akan ditelan Laut Merah. Camkan. Tiada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Kini aku siap menghadapi kematian. Lemparkan diriku ke dalam kuali itu. Dua orang algojo mengangkat dan melemparkan tubuh wanita solihah itu ke dalam kuali. Sekilas tampak Masyitoh tersenyum. Senyum kemenangan iman atas kemusyrikan. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.